Diuji tapi tetap aman. Pernahkah kita merasa hidup tuh terguncang dengan luar biasa? Seolah-olah semua yang sebelumnya terasa dalam kendali tiba-tiba lepas dari genggaman kita. Kalau iya, kita tidak sendiri. Faktanya, Yesus sendiri telah memperingatkan bahwa hal semacam itu akan terjadi pada murid-muridnya. Dengarkan apa yang Yesus katakan kepada Petrus. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu. Seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Lukas 22 ayat 31-32. Nah, di dalam terjemahan aslinya, di sini Yesus berkata, menampi kamu semua, di mana ia berbicara tentang semua murid. Tetapi kemudian ia fokus dan berkata, aku telah berdoa untuk engkau, dia berbicara langsung kepada Petrus. Kenapa? Karena Yesus tahu Petrus akan membutuhkan sesuatu yang pribadi untuk dia pegang. Dan inilah yang indah. Bahkan ketika Yesus hanya tinggal beberapa saat lagi dari penangkapan dan penyalibannya, dia masih meluangkan waktu untuk menguatkan Petrus. Dia meyakinkan Petrus, iya, iblis akan mengguncangmu. Tapi aku telah berdoa untukmu dan aku percaya engkau akan bangkit lagi. Luar biasa. Itu sangat kuat. Yesus tidak berkata pada Petrus, kamu tidak akan gagal, bukan. Bahkan Yesus tahu bahwa iman Petrus akan goyah. Tapi dia juga tahu Petrus tidak akan tetap jatuh. Dan bukan hanya bangkit kembali, Petrus akan menjadi orang yang menguatkan yang lain yang juga telah jatuh. Itulah wajah kasih karunia. Dan sekarang, ini Yesus tidak pernah berubah. Dia tahu setiap pencobaan, dia tahu setiap ujian, setiap titik lemah dalam hidup kita. Dia tahu apa yang akan datang sebelum kita tahu, dan dia sudah berdoa untuk kita. Itu bukan sekedar kiasan, itu kenyataan. Kitab suci berkata, Yesus duduk di sebelah kanan Allah menjadi pengantara bagi kita, Roma 8 ayat 34, saat ini untukmu dan untukku. Jadi ketika pencobaan datang, dan itu pasti datang, jangan panik. Jangan tenggelam dalam rasa bersalah, karena pencobaan bukan dosa. Tapi kuncinya adalah, saat pencobaan datang, langsung berbalik pada Yesus, katakan kepadanya apa yang kita rasakan, minta kekuatan daripadanya, dan percayalah, Yesus akan membawa kita langsung kepada Bapa. Kita tak harus mengalahkan semua itu sendirian. Jadi kalau sekarang kita sedang berjuang di tengah pertarungan, ingat, Yesus telah berdoa untukmu, dan dia telah berdoa saat ini juga. Dia tidak marah kepadamu, dia mendukungmu, dan jadi tetaplah kuat. Kita diuji, iya, betul. Tapi kita tetap aman. Tuhan Yesus memberkati.